Salve, salam veritas. Apa kabar para kaum muda, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus? Bersama saya, kali ini saya akan menceringkan salah satu tradisi yang penting dalam gereja Katolik. Tradisi ini kita rayakan setiap tanggal 2 November. Tentu ya banyak dari kita yang sudah mengetahui ini peringatan apa, namun kali ini saya akan menceringkan lebih detail lagi. Tanggal 2 November biasanya kita peringatkan sebagai peringatan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kali ini saya akan memberikan 2 poin. Poin yang pertama tentang sedikit sejarah tentang peringatan arwah, mengapa tanggal 2. Lalu yang kedua, Gereja Katolik kok masih mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kemudian akan saya kaitkan dengan api penyucian. Ya, tentu kita semua mengenal api penyucian. Lalu ya, saya akan menjelaskan sedikit maknanya, saya akan menseringkan beberapa hal tentang api penyucian. Oke. Kita ke poin yang pertama tentang tanggal 2 November. Sebetulnya dalam sejarah tidak ada hal yang besar yang benar-benar terjadi sehingga tanggal ini didedikasikan sebagai misa arwah. Peringatan misa arwah dimulai ketika Abbot Benediktin minta kepada semua biara di Cluny untuk berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Sekedar tambahan bahwa Cluny sekarang adalah salah satu daerah di negara Prancis. Kemudian biara-biara lain pun melihat bahwa peringatan ini sangat baik. Peringatan ini menarik untuk diteruskan, maka biara-biara lain pun juga ikut merayakan peringatan misa arwah setiap tanggal 2 November. Sehingga pada akhirnya gereja pun meneruskan tradisi ini hingga sekarang. Nah, jika kita pikir dengan baik bahwa November merupakan tahun terakhir dalam kalender liturgi sebelum kita memasuki masa Advent dan masa Natal. Nah, kita diajak sebelum kita merayakan kedatangan, sebelum kita merayakan kelahiran Kristus, kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Kita diajak untuk melihat bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Melalui peringatan ini, kita diajak dengan merenungkan makna kematian, kita diajak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Bacaan liturgi pun dalam Misa Kudus mengenai akhir zaman. Ya, tentu ini mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang harus kita persiapkan. Dan harapannya dengan merenungkan akhir hidup kita, kita dapat menghayati misteri inkarnasi Kristus. Kita dapat menghayati kelahiran Kristus. Kita dapat merefleksikan kelahiran Kristus di mana Allah menjadi manusia. Nah, ini pun ada kaitannya karena setiap tanggal 1 kita merayakan Hari Orang Kudus dan esoknya kita merayakan hari peringatan orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian kita ke poin yang kedua. Mengapa orang Katolik kok masih berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Bukankah itu urusan Tuhan? Oke, kita perlu mengetahui bahwa kita semua orang berdosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Dalam sejarah keselamatan manusia, hanya ada 2 orang yang tidak pernah melakukan dosa. Siapa itu? Pertama tentunya adalah Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah ibunya. Ibunya siapa? Bunda Maria. 2 orang ini adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa selama ada di dunia ini. Lalu sering saya mendengar, mana sih yang benar? Api pencucian atau api penyucian? Tentu yang benar adalah api penyucian. Dalam bahasa Inggris kita mengenal sebagai purgatory atau tempat penyucian, tempat pemurnian. Nah, apa sih tempat pemurnian itu? Apa sih api penyucian itu? Tempat ini di mana proses kita disucikan, proses di mana kita dimurnikan. Kita belum suci sepenuhnya sehingga membutuhkan pemurnian. Mengapa perlu api penyucian? Tentunya kita dipanggil pada kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kudus, kerajaan yang suci, tempat di mana semua orang-orang kudus
berkumpul. Karena Allah adalah suci, Allah adalah kudus, Allah adalah tidak berdosa, maka orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya tidak boleh berdosa, tidak boleh ada dosa sama sekali. Nah, maka untuk membersihkan dosa-dosa kita, kita perlu api penyucian. Kita diharapkan sebelum memasuki kerajaan surga, kita diberi kesempatan untuk memurnikan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari dosa. Itulah mengapa banyak orang di api penyucian, mereka menunggu doa-doa dari kita, dan kita dapat membantu mereka melalui doa-doa kita, terutama ketika kita merayakan Ekaristi. Gereja Katolik setiap merayakan Ekaristi selalu mendoakan orang yang sudah meninggal. Buktinya apa? Ketika doa syukur agung didaraskan oleh imam atau dinyanyikan oleh imam, di tengah-tengah doa, imam selalu berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Nah, tentu ini menjadi undangan bagi kita, menjadi ajakan bagi kita untuk selalu mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, teman kita, bahkan semua orang yang sudah meninggal. Kita berdoa bagi mereka, kita membantu mereka untuk menaiki tangga kerajaan surga secara perlahan-lahan. Mereka tidak dapat berdoa sendiri, mereka membutuhkan doa dari kita. Karena ketika mereka memasuki kerajaan surga, mereka juga akan membantu kita. Mereka juga akan mendoakan kita agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Sekian apa yang bisa saya sharingkan saat ini. Semoga ini menginspirasi kita untuk lebih mengenal iman Katolik, lebih mengenal tradisi Katolik. Karena tradisi Katolik sangat kaya, tradisi Katolik sangat banyak, dan kita perlu semangat. Tentu ini menjadi ajakan bagi kita, menjadi undangan bagi kita untuk selalu mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, bahkan semua orang yang sudah meninggal. Mereka menunggu doa dari saya, mereka menunggu doa dari Anda sekalian. Tunggu apa lagi? Doakanlah mereka, karena ketika mereka memasuki kerajaan surga, mereka juga akan menjadi pendoa bagi kita, sehingga kita pun bisa bersama-sama di dalam kerajaan Allah, bersama-sama dalam kerajaan surga. Salve, salam veritas.